Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat-sehat ya, agar bisa mengikuti video saya ini dengan baik. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang instalasi server UNBK atau server ujian nasional berbasis komputer. Tahap demi tahap instalasi ini penting karena apabila salah nanti dikhawatirkan nantinya akan terjadi gangguan pada saat pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Oleh karena itu instalasi ini harus teliti tahap demi tahap. Baik, langsung saja. Sebelum melakukan instalasi, saya akan memberikan apa saja yang dibutuhkan pada saat instalasi server UNBK. Yang pertama adalah alat dan bahan. Alat apa saja yang dibutuhkan dalam menginstalasi server UNBK ini adalah Obeng Plus, ya, Obeng Plus, kemudian tang. Walaupun sebetulnya alat ini nantinya akan jarang digunakan, tetapi alangkah baiknya kita persiapkan dulu alat-alat tersebut karena pada saat nantinya kita butuhkan alat tersebut sudah siap. Kemudian berikutnya adalah bahan apa saja yang diperlukan untuk instalasi server UNBK. Yang pertama adalah hardware. Jika kita berbicara tentang komputer, tentunya tidak terlepas dari dua hal, yaitu hardware dan software. Baik, mari kita bahas dulu tentang hardware apa saja yang dibutuhkan dalam instalasi server UNBK. Yang pertama adalah satu unit PC atau personal komputer, ya, bukan laptop. Diwajibkan server UNBK ini diwajibkan menggunakan PC, jadi tidak diperbolehkan dengan laptop. Yang pertama adalah satu unit PC dengan spesifikasi server, tentunya yang sudah ditentukan spesifikasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu spesifikasi standar, ya, spesifikasi standar yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah dua buah LAN card atau kartu jaringan. LAN card di sini berfungsi untuk, ya, yang pertama ke jaringan lokal atau nantinya yang akan diakses oleh klien, diakses oleh siswa. Kemudian LAN card yang kedua itu yang ke WAN atau ke Wide Area Network atau yang ke internet, yang nantinya akan mendapatkan token dari pusat, ya, nanti kita harus terhubung ke internet. Yang ketiga, hard disk eksternal. Hard disk eksternal mengapa saya tulis dengan warna hitam? Dengan warna hitam ini karena sebetulnya hard disk eksternal ini tidak terpasang pada unit PC server, tetapi hard disk eksternal ini nantinya diperlukan pada saat instalasi karena nanti ada file VHD, ya, yang besar-besar filenya sampai 19 GB. Itu kalau disimpan di dalam flash disk itu tidak muat. Walaupun muat, ya, sekarang ada flash disk dengan kapasitas yang besar sampai 32 GB, tetapi saya sarankan tetap menggunakan hard disk eksternal karena itu resiko filenya korup atau filenya tidak sempurna, sehingga nantinya akan terjadi kegagalan pada saat instalasi. Ya, sekali lagi saya sarankan menggunakan hard disk eksternal. Kemudian yang B adalah software.
Software apa saja yang dibutuhkan untuk instalasi server UNBK adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem operasi Windows. Boleh menggunakan Windows 7 atau Windows 10. Silahkan, tergantung selera teman-teman mau pakai Windows 7 atau Windows 10 boleh. Di sini disarankan menggunakan sistem operasi Windows. Kemudian yang kedua adalah installer VirtualBox yang disimpan di harddisk eksternal ini ya. Installer VirtualBox ini bisa di-download di websitenya, atau kalau teman-teman sudah mendapatkan VirtualBox yang satu paket dengan VHD, bisa langsung digunakan. Kemudian yang ketiga adalah file VHD. Ya, ini file VHD ini sudah kita dapatkan ya. Sudah kita dapatkan mungkin dari dinas setempat, dinas pendidikan setempat. Silahkan menghubungi dinas pendidikan setempat untuk mengcopy file VHD. Kemudian yang keempat adalah file Exambro admin. File Exambro admin ini untuk menjalankan VirtualBox nantinya ya. Kemudian yang kelima, browser Google Chrome. Silahkan, ini bisa di-download secara gratis, browser Google Chrome. Di sini disarankan menggunakan browser Google Chrome. Silahkan di-download di websitenya. Kemudian yang berikutnya adalah langkah kerja. Baik, mari kita langsung saja menginstalasi server UNBK langkah demi langkah. Di sini adalah yang saya maksud menginstalasi adalah instalasi secara software, karena untuk instalasi secara hardware, instalasi PC-nya sudah saya bikinkan video tersendiri. Silahkan teman-teman cari pada video saya tentang perakitan PC UNBK. Di situ sudah ada, silahkan teman-teman cari video bagian 1 sampai bagian 3, yaitu tentang perakitan PC atau perakitan PC untuk UNBK sama saja. Di situ sudah saya jelaskan dengan 2 line card. Jadi bisa diterapkan pada PC UNBK. Baik, langsung saja kita menginstalasi server UNBK. Baik, mari kita lanjutkan menginstalasi server UNBK. Di sini saya sudah mempunyai file ya, diantaranya VirtualBox versi 5.2.22, kemudian file VHD, kemudian file Exambro admin, dan file Exambro client. Ini file Exambro client ini nanti tidak digunakan pada server ya, tetapi digunakan pada PC atau laptop yang dipakai oleh klien atau siswa. Ya, ini jadi untuk instalasi yang dilakukan pada laptop itu nanti VirtualBox, VHD, dan Exambro admin. Baik, langsung saja kita instalasi. Ya, yang pertama adalah kita menginstal VirtualBox-nya dulu. Boleh klik 2 kali, atau disarankan klik kanan, kemudian klik Run Administrator atau klik Run as Administrator. Ya, kemudian next saja, next terus. Kemudian silahkan ini kalau yang tidak dibutuhkan centangnya bisa dihilangkan. Di sini create shortcut in the quick launch bar, ini di sini ya, di bawah ini saya kira tidak perlu, kita hilangkan saja.
kemudian kita klik next, kemudian yes saja, langsung install saja. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ya, kita tunggu prosesnya. Kemudian di sini ada Always Trust Software from Oracle Corporation, ini kita centang, kemudian klik install. Silahkan bisa di-download. Untuk VirtualBox-nya versi 5.2.2 ini, versi 5.2.22 ini di websitenya. Di sini software ini free ya. Silahkan bisa di-download secara gratis. Start Oracle VM VirtualBox. After installation, silahkan mau diklik boleh, mau dicentang boleh. Kalau dicentang ini, kalau finish maka VirtualBox ini langsung dijalankan. Baik, kita centang saja. Ya, ini sudah berhasil ya instalasi VirtualBox-nya. Kemudian jika instalasi VirtualBox-nya sudah berhasil dan tidak ada error, kemudian kita bisa memasukkan VHD ke dalam VirtualBox ini. Tetapi saya sarankan untuk VHD, untuk file VHD silahkan di copy dulu ke drive C. Kenapa di drive C? Karena di drive C ini yang paling cepat diakses oleh Windows, karena tracknya track luar, sehingga yang paling cepat diakses oleh Windows. Maka saya sarankan VHD ini di copy ke drive C. Silahkan di copy saja. Masalahnya ini masih di dalam harddisk ya, masih di dalam harddisk eksternal itu, maka harus di copy dulu. Jangan menggunakan VHD langsung yang ada di harddisk eksternal. Silahkan di copy dulu. Saya sarankan di drive C di luar folder saja. Tujuannya adalah agar pembacaannya lebih cepat apabila disimpan di drive C. Kita tunggu sampai selesai. Ini memakan waktu agak lama ya, ini karena filenya besar. Makan waktu agak lama, filenya besar. Sambil menunggu mengcopy file VHD, teman-teman bisa sambil mengcopy file Exambro admin. Silahkan boleh di copy langsung berbarengan juga nggak apa-apa, karena file Exambro admin ini filenya kecil ya, hanya 316 KB kecil. Silahkan di copy, kemudian sama di pastekan di drive C saja. Untuk Exambro admin ini kita perlu mengekstrak ya, diekstrak dulu. Silakan langsung ekstrak berkas di sini ya, tidak perlu dibuat folder sendiri, langsung diekstrak saja di sini. Kita tunggu prosesnya. Ya, di sini sudah ada folder Exambro admin ya. Nah, ini sudah ada. Kita tinggal klik kanan, kemudian send to desktop.
Ini bertujuan membuat shortcut pada desktop agar teman-teman memudahkan untuk mengakses Exambro admin. Kita klik saja. Kemudian mari kita lihat di desktop. Nah, ini di desktop kita sudah ada Exambro admin. Nanti kita jalankan nanti kalau instalasinya sudah selesai ya. Ini kita masih menunggu mengcopy file VHD ke dalam drive C. Ya, ini belum selesai, sebentar lagi. Apabila instalasi nanti sudah selesai semua, teman-teman persiapkan satu laptop atau satu komputer yang dihubungkan ke dalam server ini untuk kita melakukan uji coba. Ya, hampir selesai nih. Hampir selesai untuk pengkopian file VHD-nya. Ya, baik, sudah selesai. Setelah selesai, silakan teman-teman merename file VHD yang sudah di copy tadi ya. Di rename, silakan memberi nama terserah teman-teman. Contohnya kita beri nama SMK simulasi 1. Disarankan untuk pemberian nama, untuk merename nama ini, mengganti nama, jangan menggunakan spasi ya, gunakanlah underscore, jangan menggunakan spasi atau strip begini ya. Ya, jangan pakai ini, sebaiknya pakai underscore ya, gitu. Setelah dilakukan rename, di enter saja. Jika sudah selesai, mari kita masukkan ke dalam VirtualBox file VHD yang tadi kita copy. Ya, ini kita pilih. Kita pilih Windows 2012 64 bit. Ya, di sini karena belum ada ya, berarti ini BIOS pada CPU ini belum diaktifkan mesin virtualnya. Silahkan diaktifkan dulu melalui BIOS. Nanti akan muncul Windows 2012 64 bit. Cara mengaktifkannya melalui BIOS. Mari kita aktifkan dulu. Kita batalkan. Kita masuk ke BIOS. Ya, ini kita masuk ke BIOS. Terpaksa ini saya kamera dengan kamera lain karena BIOS sulit di capture ya. Ya, ini silahkan teman-teman cari virtualization technology, silahkan dicari. Di sini masih tertulis disable, silahkan di-enablekan. Nah, ini kita rubah menjadi enable. Silakan teman-teman cek pada BIOS-nya, pada CPU-nya masing-masing. Karena bawaan default dari pabrik itu belum tentu enable
ya, belum tentu pada posisi aktif untuk virtualization teknologinya. Jika sudah, silakan save pada BIOS-nya. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi kita mengeset virtual machine pada BIOS, sekarang kita lanjutkan untuk pemasangan VHD pada VirtualBox. Yang pertama kita klik pada tulisan baru ini ya, yang warnanya biru ini, kita klik. Kemudian kita pilih Windows 2012 64 bit. Nah, ini di sini sudah muncul. Tadi sebelum perubahan di BIOS di sini tidak ada ya, karena mesin virtualnya belum diaktifkan pada BIOS. Nah, sekarang karena sudah mesin virtualnya sudah diaktifkan, maka di sini ada Windows 2012 64 bit. Nanti kita pilih yang ini, kita klik saja. Kemudian di sini nama, silakan teman-teman memberi nama bebas. Misalnya kita beri nama SMK, jangan pakai spasi ya, pakai underscore, simulasi 1. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini sudah, kita next saja, kita lanjut saja. Kemudian kita pilih, ini ada radio button ya, radio button ini istilahnya. Radio button itu kita hanya bisa memilih satu pilihan. Kita pilih yang paling bawah, kemudian kita klik yang warna kuning ini, yang pilih berkas, pilih berkas harddisk virtual. Kita klik, kita arahkan ke drive C yang tadi kita kopikan file VHD nya. Nah, ini sudah ketemu. Kemudian open, kemudian klik buat. Nah, ini sudah jadi. Nah, sekarang kita masuk ke, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke pengaturan. Silahkan kita masuk ke pengaturan, terutama pada pengaturan jaringan. Kita langsung masuk ke pengaturan jaringan. Di sini untuk adaptor 1, kita pilih adaptor terbridge. Ya, kemudian ini pilihannya pilih yang paling atas saja. Kemudian yang kedua kita centang, adaptor yang kedua ini kita centang ya, bagian sini. Kemudian kita pilih NAT. Ya, ini pada bagian jaringan. Ini nanti untuk men-setting mesin virtual, jaringan pada mesin virtual. Ya, saya kira itu. Kalau sudah, di oke saja. Nah, sudah selesai. Jika sudah selesai, nanti teman-teman bisa mengaktifkan menggunakan Exambro admin ini dengan cara klik kanan Run as Administrator. Ya, ini boleh disilang, boleh. Sebelum kita coba, kita setting dulu IP address pada LAN card-nya, IP address pada jaringan komputer server. Kita siapkan satu buah laptop atau satu buah PC klien yang dihubungkan ke server menggunakan kabel LAN. Ya, ini sudah terdeteksi ada hubungan ke jaringan atau ke LAN, local area network. Kita klik saja.
di kanan Open Network and Sharing Center. Untuk IP address pada server itu kita setting seperti ini, 192.168.0.199. Jangan menggunakan IP address 200 ya, karena 200 ini karena IP 200 ini nantinya akan dipakai virtual mesin atau mesin virtualnya. Jadi nanti kalau menggunakan IP address 200 maka akan tidak bisa terhubung. Kemudian klik saja tab, ya, tekan saja tombol tab. Nah, maka di sini akan terisi subnet masknya 255.255.255.0, atau teman-teman bisa mengisi secara manual. Sudah, hanya ini saja, tidak perlu sampai ke gateway dan lain-lain, tidak perlu. Ini nanti akan terhubung ke komputer klien atau komputer siswa. Kalau sudah, langsung klik OK saja. Oke lagi, oke. Kemudian untuk laptop atau komputer klien yang terhubung, silahkan teman-teman setting satu subnet dengan IP address pada server. Silahkan boleh 0 mulai dari 1 sampai 198 boleh, silahkan. Jadi banyak ruang ya, banyak IP address yang bisa dipakai. Silahkan disetting dengan subnet yang sama atau satu subnet. Jadi settingnya untuk klien untuk IP address klien atau komputer yang dipakai siswa atau komputer yang digunakan untuk mengerjakan siswa, silakan bisa diisikan 192.168.0.1 sampai 192.168.0.198. Silakan bisa diisikan IP address dengan range yang sekian ini. Saya kira cukup tersisa ya, kalau misalnya satu ruangnya 20 itu masih sisa banyak untuk IP addressnya. Baik, kita lanjutkan ke pengujian ya. Kita lanjutkan ke pengujian. Jangan lupa firewallnya dinonaktifkan dulu. Nah, caranya masuk ke control panel, kemudian klik firewall, kemudian turn Windows firewall on or off, silakan diklik. Ini di off kan dulu ya firewallnya, biar nanti bisa di ping dari klien. Ini kalau tidak di off kan nanti bisa mengganggu, sehingga mungkin banyak pertanyaan, kenapa kok virtual machine-nya cuma checking saja, tidak mau masuk ke Exambro admin gitu ya. Nah, itu kemungkinan salah satunya adalah karena firewall-nya belum di off kan. Baik, kita lanjutkan ke membuka Exambro admin ya. Kita tuliskan dulu nama virtual machine yang sudah kita buat tadi, yaitu SMK. Nah, ini di sini sudah ada pilihannya, silahkan tinggal memilih saja. Ini tadi virtual machine yang kita buat menggunakan nama ini, diklik saja. Kemudian kita klik Start VM. Ya, kita tunggu.
Kita tunggu virtual mesinnya untuk mengecek segala sesuatu tentang settingan pada virtual mesin termasuk VHD-nya. Kita tunggu beberapa saat. Mungkin di sini membutuhkan, kalau normal itu membutuhkan 3 atau 5 menit. Tuh. Sambil salah satu klien di ping ke server. Ya, salah satu klien di ping ke server. Di ping, jadi sambil menunggu ya, kita salah satu klien berikan perintah ping ke 192.168.0.199. Jadi di sini ping harus reply ya. Kalau tidak reply berarti ada setting yang kurang betul. Silahkan dicek lagi. Kalau sudah reply berarti settingnya sudah betul. Masih menunggu checking VHD ya ini. Masih menunggu, memang pengalaman saya di sini agak lama ya. Tergantung spesifikasi server juga. Kalau spesifikasi servernya tinggi, maka di sini checkingnya akan lebih cepat. Inilah tampilan dari Exambro admin setelah selesai checking ya. Ini tampilannya seperti ini. Setelah itu, apabila sudah tertampil seperti ini, silahkan teman-teman klik yes. Klik yes ya, klik yes saja. Untuk masuk ke CBT Syn atau CBT Sinkron. Apabila ada warning seperti ini, maka di OK saja. Tidak masalah, ini hanya warning dari Google Chrome-nya. Di sini dia menjelaskan bahwa Google Chrome tidak bisa membuat atau menulis pada file template. Tidak masalah, ini tidak ada masalah, tinggal di OK saja. Ya. Berarti kita sudah sukses ya, menginstalasi server UNBK. Silahkan teman-teman tinggal memasukkan ID server dan password yang didapatkan dari web UNBK. Saya kira cukup sekian. Silahkan kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.